Salam sejahtera bagi kita semua. Marun semahe. Puji Tuhan karena kasih Allah bagi kita umatnya, sehingga kita boleh menyatu dalam penyembahan, dalam persekutuan tubuh Kristus yang diberkati Tuhan sampai hari ini 19 Juni 2022. Kita semua memasuki dan menjalani hari baru ini dengan penuh kebahagiaan dan sukacita, walaupun juga memang ada terselip berbagai persoalan, pergumulan hidup yang kita alami. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hidup dan tidak pernah terlelap dan tidur. Tuhan yang tetap aktif menyertai dan membimbing, bekerja dalam hidup setiap insan yang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di kesempatan ini kita boleh membaca dan akan merenungkan bersama bacaan kitab Esra. Esra pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke 28a, tetapi yang kita fokus adalah ayat 1 hingga ayatnya yang ke 10. Saudara-saudara, kitab Esra ini kalau kita lihat ada dua bagian besar yang kita harus kategorikan atau klasifikasikan dua bagian ini. Yang pertama, bagian pertama ayat 1 sampai ayat 6 itu menceritakan tentang gelombang pertama umat Israel yang pulang dari Babel ke Yerusalem. Itu kalau kita temukan ayat pasal 1 sampai pasal 6 berbicara tentang pemulangan. Jadi pemulangan orang Israel, umat Allah ini yang tadinya 70 tahun mereka ada di pembuangan Babel, dan mereka harus kembali pulang di Yerusalem. Ayat pasal 1 sampai pasal 6 itu gelombang pertama yang pulang. Pasal 7 sampai pasal 10 adalah gelombang kedua, pemulangan umat Allah ini, umat Israel dari Babel ke Yerusalem, dibawa kepemimpinan seorang imam yang namanya Esra. Jadi Esra yang menjadi pemimpin rombongan pemulangan umat Allah ini menuju Yerusalem. Ada banyak hal yang Esra buat. Kita mempertanyakan kenapa sampai Esra ini diberikan kepercayaan, padahal dia adalah orang buangan, tetapi dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Jadi Allah melindungi dia, maka dia diberikan kepercayaan Raja Artasasta. Dikatakan sini bahwa Raja Artasasta memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin rombongan pulang, bukan hanya sekedar pimpinan rombongan, tetapi ada keunikan dari Esra. Sejarah Alkitab mencatat bahwa Esra ini adalah seorang ahli. Dari bacaan tadi kita temukan bahwa dia adalah seorang ahli Taurat. Dia mahir dalam kitab Musa, Taurat. Dan dia adalah orang Yahudi yang pertama, ahli Taurat yang pertama. Dan ahli Taurat seorang Esra ini beda dengan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus. Kalau zaman Tuhan Yesus ahli Tauratnya, dorang merasa tersaingi dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Dorang hanya banyak
baca Alkitab, baca Taurat, pahami Taurat, tetapi tidak melakukan. Bedanya itu, kalau Ezra dia adalah ahli Taurat, orang Yahudi, dia adalah orang Yahudi, tetapi orang Yahudi yang meneliti Taurat dan melakukannya. Kita tadi temukan tentang bagaimana seorang Ezra ini diberikan tanggung jawab dan tugas oleh Tuhan. Sebab ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi dia bukan hanya meneliti Taurat, tetapi dia melakukan. Bukan hanya melakukan, dia juga sebagai seorang pengajar. Jadi tugasnya ini ketika dia di dalam pembuangan bersama-sama dengan umat Allah ini, dia bukan hanya diam, tetapi dia terus mengkaji, meneliti Taurat. Dia bagaimana menjadi pengajar, dia membangun iman jemaat, dan dia melakukan. Sampai pada ketika mereka pulang ke Yerusalem, Ezra melakukan pembaruan iman. Dia tetap melakukan itu, tidak berhenti, karena tanggung jawab tugas yang Tuhan percayakan. Dari bacaan kita pada ayatnya yang ke-6, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Ada dua kata, ada dua kalimat yang kita temukan di sini tentang bagaimana tangan murahnya Allah yang melindungi dia. Tangan Allah menaunginya, melindunginya. Bahwa Allah tidak pernah diam dalam melakukan apa yang menjadi perjanjiannya kepada umat. Apalagi orang yang mau memberi diri. Orang yang mau memberi diri untuk melayani dia. Saudara-saudara, dari bacaan kita temukan tentang apa sebenarnya yang diingini. Apa sebenarnya yang diingini, yang dikatakan oleh Raja Artasasta, bahwa keinginan dari seorang Ezra. Dari bacaan ini kita temukan bahwa Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan. Inilah yang menjadi satu keinginan, dan memang Raja sangat memahami. Raja sangat mengenal dan tahu persis tentang hal ini. Itu karena tangan Allah mengasihani dia, tangan Allah melindungi dia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, dikatakan bahwa ada kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Raja Artasasta kepada Ezra. Raja memberikan kemudahan. Raja menolong Ezra, memberikan surat kepada setiap pemimpin, memberikan bantuan emas, perak, dan segala sesuatu yang Raja Artasasta beri kepada Ezra. Dia diberikan kesempatan, kepercayaan untuk mengatur umat Allah, mengatur kebaktian, mau mengajar. Kepercayaan itu, kepercayaan yang Allah beri melewat Raja Artasasta. Padahal kita tahu bahwa Raja Artasasta adalah raja yang keras, sangat keras hati. Kalau orang baca kitab Nehemia, ini satu rangkaian. Ezra Nehemia ini satu rangkaian sejarah tentang bagaimana ini Raja Artasasta, raja yang keras hati.
Tetapi raja yang keras hati ini, Tuhan lembutkan hati yang keras. Maka Nehemia, kalau kita lihat Nehemia boleh kembali tuh membangun tuh tembok Yerusalem yang runtuh. Bantuan-bantuan diberikan. Padahal dia adalah raja yang keras hati. Tetapi Tuhan melembutkan hati seperti Esra. Bagaimana Allah memberikan kemudahan kepadanya lewat Artasasta. Artasasta berikan kepercayaan kepada dia. Padahal ini Esra ini orang biasa, orang yang memang orang buangan, tetapi dia diberikan kepercayaan untuk mengatur. Kenapa dia dipilih? Kenapa Allah memilih dia? Karena dari awalnya dia bersama dalam pembuangan, dia telah melakukan hal yang baik. Dia bukan hanya meneliti, mahir, tetapi dia melakukan. Dia mengajar, dia membangun, memperbaharui iman jemaat yang tadinya mereka ada dalam satu kesulitan hidup. 70 tahun di Babel. Orang membayangkan 70 tahun dibuang dalam pembuangan. 70 tahun, bukan 7 hari. 70 tahun, satu dekade. Itu habis 70 tahun. Bayangkan, orang 2 tahun lebih pandemi. Sobatnya DP pengeluhan. Pengeluhan bukan pengeluhan patuhan, pengeluhan di Facebook, di medsos. Karena kecanggihan, orang-orang salah jalur untuk mau mengeluh. Pengeluhan itu hanya patuhan secara pribadi, bukan status. Apakah dengan status? Ketika orang menyampaikan pengeluhan dengan kesusahan, kalau orang bilang gini, mari kamari, ada beras atau karung. Karena dia bilang, nah, kowa boga se, rica, tomat, soalnya ada kerja, semua di rumah kan, semua di rumah. Kau kasihan orang tahanan ini makan apa? Soalnya ada boga se, ulang-ulang dia ulang, DPB seulang, soalnya ada rica. Kau nanti orang mau bilang, mari mari kamari ada rica. Setiap hari begitu. Kan banyak orang ingin tahu dorang ada beras, nyanda beras atau nyanda rica, sudah ditahu sampai di Amerika, seluruh dunia. Di medsos bukan cuma di Bitung, di Lembe, sampai di Amerika, di dunia luar tahu. Oh, dorang ini cuma makan ikan hakas. Lu tahu? Bayangkan tuh orang bodoh. Susah mau bilang di medsos. Biar susah bikin memang ada. Jangan bercurhat di medsos. Orang akan tahu semua. Ketika aku dapat, dia itu nutus sana nyanda itu di status dan nyanda rica, nyanda tomat, nyanda bawang. Nah, di pesta ini, dorang semua bercerita. Dia dorang itu satu tahanan yang makan. Nyanda bodoh itu. Bukan diam bergumul minta petunjuk Tuhan,